Salam sejahtera guru-guru yang hebat. Di video ini saya akan memperkenalkan tentang Code.org, yaitu sebuah situs yang menyediakan kurikulum pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial khususnya secara gratis. Sudah kita ketahui bersama bahwa kurikulum coding dan kecerdasan artifisial ini secara resmi telah masuk ke dalam kurikulum nasional. Namun yang menjadi tantangan bagi guru adalah bagaimana secara praktek mengajarkan mata pelajaran ini di kelas. Nah, salah satu sumber belajar yang dapat membantu kita secara praktik mengajarkan coding dan kecerdasan artifisial ini di kelas adalah Code.org. Nah, saya akan membahas tentang Code.org ini dari kurikulum yang bisa kita adaptasi di kelas, kemudian bagaimana cara membuat sesi kelas di Code.org, dan kita akan membahas kurikulum dasar ilmu komputer atau CS Fundamental yang disediakan di Code.org. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kenalan dahulu dengan apa itu Code.org dan ayo kita bahas bersama. Oke, Ibu dan Bapak, ini saya sudah masuk di situsnya Code.org. Alamat situsnya itu adalah code.org. Dan yang pertama kali yang saya akan ubah adalah di situs ini dia menyediakan terjemahan di berbagai bahasa. Nah, saya akan mengubahnya ke bahasa Indonesia. Ini kalau kita lihat paling bawah, itu akan ada opsi untuk kita mengubah bahasanya ke bahasa apapun, dan kali ini saya akan translate ke bahasa Indonesia situsnya. Nah, oke, ini sudah masuk di bahasa Indonesia. Jadi ini adalah halaman awal di situs Code.org. Nah, pertama kali yang saya ingin tunjukkan ke Ibu dan Bapak adalah apa itu Code.org. Mari kita lihat bersama-sama. Akan ada di bantuan dan dukungan. Terus ada di sini ada about.code.org. Yuk kita lihat sama-sama apa itu. Nah, Ibu dan Bapak, kadang ada beberapa lamannya itu masih menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Tetapi ini nggak masalah. Kalau misalnya kita menggunakan Google Chrome, yang saya suka, ini saya menggunakan Google Chrome, itu kita bisa mentranslate bahasanya ke bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita klik kanan di sini, terus ada Translate to Indonesia, bila diperlukan, ya, ini akan berubah ke bahasa Indonesia. Yuk kita lihat sama-sama apa itu Code.org. Kita lihat pelajari lebih lanjut. Apa itu Code.org di menunya atau di section tentang Code.org. Nah, kita baca bersama-sama. Jadi Code.org ini adalah diluncurkan pada tahun 2013. Merupakan lembaga nirlaba yang berdedikasi untuk memperluas partisipasi dalam ilmu komputer dengan menyediakannya di lebih banyak sekolah. Oke. Jadi ingin lebih luas lagi yang namanya partisipasi dalam ilmu komputer ini, dan meningkatkan partisipasi perempuan muda dan siswa dari kelompok-kelompok lain yang kurang terwakili. Ini saya kurang begitu tahu ya, kurang begitu banyak juga data apakah iya gitu yang namanya perempuan untuk berpartisipasi dalam ilmu komputer ini sedikit kurang. Tapi mungkin mereka punya data sendiri ya. Jadi dia punya visinya tuh seperti ini. Kemudian, oke, kita bacakan lagi. Visi kami adalah bahwa setiap siswa di setiap sekolah harus memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu komputer. Oke. Kami percaya bahwa ilmu komputer dan pemrograman komputer harus menjadi bagian dari kurikulum inti dalam pendidikan, bersama dengan mata pelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika STEM nih. Ya, betul, dalam kurung STEM. Seperti biologi, fisika, kimia, dan aljabar. Oke, jadi kesimpulannya si Code.org ini percaya bahwa yang namanya ilmu komputer mulai dari abad sekarang ini menjadi sebuah mata pelajaran yang penting, sehingga dia ingin menempatkan yang namanya ilmu komputer ini sama dengan STEM. Saya rasa seperti itu ya visinya.
Nah, ini nih yang paling penting nih. Karena dituliskan di sini bahwa kami bangga menawarkan semua kurikulum dan konten kursus kami sepenuhnya gratis di seluruh dunia. Ya, ini dia. Jadi jadi tidak hanya media yang disediakan, dia juga menyediakan kurikulum. Jadi tidak hanya ini sebuah media untuk codingnya, tetapi kurikulum bagaimana cara mengajarkannya ke siswa. Mereka menyediakan itu. Dan ini tanpa perlu kemitraan apapun untuk menggunakan materi kami di sekolah atau di organisasi Anda. Artinya berarti nggak perlu ada yang namanya MOU apapun. Jadi kita tinggal pakai saja. Terus Anda dapat menemukan kursus dan kurikulum kami secara lengkap melalui, ini alamatnya Studio Code.org Courses. Nah, kita nanti lihat bersama. Terus rencana pembelajaran dan kurikulum khususnya dapat ditemukan melalui panduan di sini. Oke, kita lihat ya. Kursus-kursus apa saja yang disediakan di Code.org ini. Saya akan membawa, bukan ke sini deh, saya akan membawa Ibu dan Bapak melihat saya back dulu. Ya, sebentar, saya akan masuk dulu. Ini saya akan masuk dulu, karena saya sudah mempunyai akun. Nanti Ibu dan Bapak juga bisa membuat akunnya sendiri ya, dengan menggunakan Google akun. Atau misalnya membuat akun sendiri khusus untuk Code.org, tapi akan saya sarankan pakai Google akun deh, untuk masuknya karena akan lebih mudah. Ini saya akan bawa Ibu dan Bapak untuk melihat katalog kursus di Code.org. Nah, di sini akan terlihat kursus-kursus apa saja atau kurikulum apa saja yang disediakan Code.org ini yang secara gratis. Dan juga kurikulum yang sudah dibahasa Indonesiakan. Kita lihat ya di sini katalog kurikulum. Temukan yang cocok untuk lingkungan belajar Anda, kursus Code.org, tutorial, dan banyak lagi yang dirancang untuk segala usia dan tingkat pengalaman. Oke, memang ini yang disediakan ya, dan ini kurikulum ini yang memang kita bisa adaptasi nanti di kelas kita. Kita lihat nih di sini yang menariknya nih. 36 kurikulum tersedia dalam bahasa Indonesia. Berarti sudah banyak kurikulum untuk mengajarkan coding dan kecerdasan artifisial ini, khususnya ya yang saya temuin di sini, karena memang itu pembelajarannya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa lihat di sini ada tombol hanya ditampilkan kurikulum yang tersedia dalam bahasa Indonesia, kita klik. Nah, ini adalah kursus-kursus atau kurikulum yang kita bisa adaptasi dan sudah di dalam bahasa Indonesia. Contohnya ada AI for Oceans. Ini tentang artificial intelligence kalau nggak salah. Iya, betul, tentang kecerdasan artifisial. Mengajarkan mereka itu tentang konsep kecerdasan artifisial. Terus ada artis. Nah, ada dasar-dasar ilmu komputer kursus A. Terus dasar-dasar ilmu komputer kursus B. Di sini ada kursus C, kursus D, E, dan F. Nah, ini yang menjadi fondasi Ibu dan Bapak untuk pertama kali mungkin, karena banyak yang namanya kursus disediakan oleh Code.org ini, tetapi yang menjadi fondasi untuk biar yang namanya siswa belajar yang namanya coding, ini adalah belajar ini dulu, dasar-dasar ilmu komputer. Dan ada mulai dari kursus A. Kita lihat nih di sini ada ini tuh untuk kelas-kelas awal, mungkin TK pun bisa sampai SD awal gitu ya. Terus kursus B, meningkat sedikit mungkin di kursus C. Terus kursus D, E, dan F. Nah, kita lihat tampilan cepatnya misalnya ya. Saya akan ke sini dulu nih, saya akan klik dulu tampilan cepat untuk melihat apa sih yang namanya kursus yang ada di Code.org ini. Misalnya di sini tentang dasar-dasar ilmu komputer kursus C. Nah, ini masih bahasa Inggris, saya akan terjemahkan dulu bahasa Indonesia. Klik kanan, translate to Indonesia. Ya. Dalam mata kuliah ini, ya oke, terjemahannya menjadi mata kuliah, tidak apa-apa, yang penting kita paham. Mahasiswa membuat program dengan urutan, perulangan, dan kejadian. Kejadian itu event. Mereka juga mempelajari teknik-teknik pemecahan masalah dan membangun permainan interaktif.
Misalnya seperti itu ya. Nah, Ibu dan Bapak, eh, kita lihat detail kurikulumnya. Jadi kurikulum yang disediakan oleh mereka itu seperti apa. Di tombol lihat detail kurikulum ini, kita coba. Nah, ini dia. Di sini di kolom kursusnya, yang kursus apa tadi ya? Dasar ilmu komputer kursus C ya, yang saya klik. Ini kita akan tampil yang namanya rencana pembelajaran yang ada tentang coding ini. Ya, tentang coding ini. Misalnya, ada pelajaran tentang kewarganegaraan digital, terus ada tentang urutan, ada tentang loop, ada tentang kegiatan atau event di dalam bahasa codingnya atau bahasa umumnya ya di dalam pemrograman, tentang data, dan juga ada proyek akhir kursus. Pembelajarannya, nanti kita akan bahas yang namanya pembelajaran ini di video saya berikutnya. Tetapi saya akan tampilkan dulu di sini, karena kita sedang kenalan dulu tentang Code.org ini. Di laman ini, kita bisa melihat ini adalah tampilan untuk guru, dan juga ada tampilan untuk siswa. Jadi kita cek dulu, ini adalah tampilan untuk siswanya seperti ini. Dan saya kembali ke tampilan untuk guru. Karena di tampilan guru ini ada yang namanya sumber daya nih di sini, sumber daya guru. Disediakan juga oleh mereka. Ada tentang changelog, pemetaan standar CSTA, dan lain sebagainya. Termasuk panduan kurikulumnya pun ada yang bisa kita gunakan gitu untuk guru di dalam mengajarkan coding ini. Terus di pilihan cetakan ini kita bisa mencetak rencana pembelajaran, dan kalau tetapkan kebagian ini kalau misalnya kita sudah membuat kelas di dalam Code.org. Ini akan kita bahas nanti. Nah, saya ajak dulu Ibu dan Bapak lihat nih di sini. Di bagian kanan itu ada tombol lihat rencana pembelajaran. Lihat rencana pelajaran. Nah, ini penting nih. Jadi selain aktivitas ini adalah aktivitas nanti yang dilakukan dulu, atau kita lihat dulu yang namanya rencana pembelajarannya seperti apa. Klik. Nah, ini disediakan cara-cara bagaimana kita mengajarkannya tentang topik tersebut. Sebentar, agak lama nih. Nah, ini dia. Contoh yang barusan saya klik adalah pelajaran di tahapan 3 tentang pemrograman dengan Angry Birds. Saya gedein dikit. Contoh, untuk pembelajaran ini dibutuhkan waktu 52 menit. Saya rasa kalau yang namanya waktu ini kita bisa sesuaikan ya dengan JP yang kita punya di kelasnya nanti. Tapi yang penting lihat di sini. Ada tinjauan umumnya seperti apa. Misalnya di tahapan 3 ini, dituliskan bahwa dengan menggunakan karakter dari permainan Angry Birds, murid akan mengembangkan algoritma sekuensial untuk menggerakkan burung dari satu sisi labirin ke babi di sisi yang lain labirin. Untuk melakukannya, mereka harus menumpuk blok kode bersama-sama dalam urutan linear, menjadikan blok tersebut bergerak lurus, belok kiri, atau belok kanan. Ya, ada petunjuknya. Termasuk dituliskan tujuannya apa, pelajarannya, standarnya standar apa yang digunakan. Mereka itu menggunakan standar ilmu komputer CSTA. CSTA itu adalah Computer Science Teacher Association. K12 itu kindergarten sampai 12 atau sampai grade 12 ya. Yang standar CSTA-nya. Dan ini standarnya. Jadi memang ini standar yang paling banyak digunakan atau yang paling populer tentang coding atau tentang ilmu komputer di dunia. Terus nih lihat di sini yang menariknya adalah agenda minute to minute-nya itu dituliskan ya. Dikasih petunjuk di sini. Contoh tentang pemanasan membutuhkan waktu 4 menit. Terus di pemanasan itu ada pendahuluan, terus ada aktivitas penghubungnya, ada ini kegiatan utama 30 menit dan seterusnya. Kita lihat panduan mengajarnya. Pemanasan 4 menit.
Dituliskan di sini, pelajaran ini mengandalkan banyak ide-ide unplug. Ada unplug-nya juga, eee, yang sudah dipelajari oleh murid-murid pada pekan-pekan menjelang aktivitas online pertama ini. Ya, jadi selain yang namanya pelajaran yang bersifatnya plug, atau menggunakan komputer, terdapat juga pembelajaran-pembelajaran tentang coding yang sifatnya itu unplug. Dan pelajaran unplug itu, eee, dilakukan untuk memperkuat yang namanya kolaborasi atau pemahaman dasar ketika siswa atau murid-murid kita itu akan belajar tentang coding ini. Nah, intinya begitu. Jadi panduan mengajarnya sudah disiapkan, mmm, mulai dari pemanasan, aktivitas penghubungnya apa, nah, terus tips mengajarnya juga pun disiapkan di sini, lalu kegiatan utamanya nanti 30 menit itu tentang apa saja, ini sudah ada petunjuk-petunjuknya. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari Koto.org, jadi tidak hanya media yang dia sediakan, juga dia menyediakan panduan bagaimana kita sebagai guru itu mengajarkannya. Termasuk misalnya adalah di dalam Koto.org ini disediakan juga sumber dayanya, ya, sumber daya bagi guru dan sumber daya bagi siswa. Contoh di sini untuk pelajaran 1 tentang menghentikan kejahatan online ini, ini tadi lesson plan ya. Ada sumber daya untuk guru misalnya, Site Deck, penerapan stop terhadap sikap kasar online, titik 2 slide pelajaran. Ya, kita lihat apa ini isinya. Isinya adalah slide presentasi yang bisa kita modifikasi, kita sesuaikan di kelas kita. Nih, kenapa ini bisa dimodifikasi? Karena mereka membuatnya atau menyimpannya itu di dalam Google Slide yang kita bisa copy atau bisa kita copy ya. Kita copy atau kita simpan ke drive kita atau kita download juga bisa. Ini dibuat salinan, terus kita simpan di dalam drive kita, lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Pertanyaannya, gimana cara nerjemahinnya? Tuh repot lagi. Nah, di teknologi sekarang kan yang ada yang namanya AI yang bisa menerjemahkan secara, saya rasa cukup bagus ya. Kalau misalnya kita simpan yang namanya dokumen kita, saya sudah mencobanya di salah satu di salah satu tools AI, diterjemahkan dan sangat bagus. Intinya ada teknologi-teknologi yang bisa memudahkan kita. Kalau misalnya kita membutuhkan bahwa si dokumen-dokumennya itu menjadi bahasa Indonesia. Nah, intinya demikian. Jadi terdapat sumber daya guru yang bisa kita pakai dan juga sumber daya siswa atau LKPD ya. Nih, tulisannya tuh handout murid. Istilah kita tuh LKPD yang bisa kita modifikasi juga karena ini masuk di dalam Google Slide atau Google Doc, terus kita modifikasi sedikit dan kita bagikan ke siswa. Nah, saya akan memperlihatkan sesi kelas yang sudah saya buat di dashboard saya. Jadi kalau misalnya nanti Ibu dan Bapak masuk, halaman awal yang pertama kali ditampilkan adalah dashboard Ibu dan Bapak sendiri. Dashboard Ibu dan Bapak sendiri. Nah, di dashboard ini terdapat kelas-kelas yang sudah kita buat nanti. Mungkin kalau yang pertama kali masuk ini masih kosong. Tetapi kalau sudah kita membuat kelas, tampilannya seperti ini. Ini adalah kelas-kelas yang sudah saya buat. Nah, untuk bagaimana membuat kelas atau istilahnya itu adalah sesi kelas, saya akan membahasnya di video setelah ini. Fitur lain yang menjadi unggulan di Koto.org adalah kita lihat di salah satu kelas yang sudah saya buat di fitur perkembangan, yaitu sebuah fitur yang kita bisa memonitor bagaimana siswa-siswa kita itu melakukan pembelajarannya di Koto.org. Ini adalah siswa-siswa yang sudah saya buat. Jadi kita lihat bahwa siswa
Siswa kita sudah sejauh mana mengerjakan pekerjaannya atau pembelajaran di Koto2RG. Kalau yang namanya sudah ada dot hijau ini dan tanda centang, berarti dia sudah mengerjakannya di pelajaran-pelajaran tersebut. Nah, bagaimana kita bisa memasukkan siswa-siswa ini? Ini ada di menu daftar. Ini adalah daftar-daftar siswa yang sudah saya masukkan di dalam kelas saya. Dan tentang cara bagaimana membuat atau memasukkan siswa ke dalam sesi kelas ini, saya akan bahas di video saya tentang membuat sesi kelas di Koto2RG. Nah, Ibu dan Bapak, berikutnya adalah salah satu fitur unggulan, ya saya katakan unggulan, khususnya buat kita ya sebagai guru. Ini ada tentang belajar profesional. Saya klik di sini, belajar profesional. Jadi tidak hanya yang namanya media yang disediakan itu untuk siswa atau pembelajarannya untuk siswa, tapi juga ada pembelajaran atau peningkatan keterampilan untuk kita sebagai guru. Ini saya tarik dulu ke bawah. Terdapat dua model atau dua moda pembelajaran yang disediakan sama Koto2RG. Yang satu adalah dipimpin oleh fasilitator, dan yang kedua serba sendiri atau online. Kalau yang dipimpin oleh fasilitator, dari informasinya yang saya baca bahwa ini ketemu langsung dengan fasilitator dari Koto2RG. Namun saya tidak banyak mendapatkan informasi apakah di Indonesia itu sudah ada yang namanya workshop secara langsung gitu ya untuk Koto2RG. Kalau misalnya Ibu dan Bapak tahu, yuk tulis di kolom komentar. Tapi saya akan baca bahwa kita bisa belajar dengan serba sendiri atau belajar mandiri atau online. Kita lihat nih kursusnya apa saja buat kita sebagai guru. Mulai kursus pembelajaran profesional, saya klik. Nah, ini dia. Ada contohnya CSA Getting Started Modules, terus Teaching CS Connection, Teaching CS Discoveries. CS itu adalah computer science, terus Teaching CS Computer Science Principles, dan seterusnya. Ini banyak yang namanya pelajaran-pelajaran yang bisa kita akses gitu ya, dan gratis juga untuk menambah keterampilan kita khususnya di dalam coding dan kecerdasan artifisial ini. Saya kembali lagi, ini ada beberapa kursus yang sudah saya ikuti, baru beberapa. Nah, ini ada sertifikatnya. Ini yang membuat menariknya itu seperti ini. Contoh misalnya di Teaching Computer Science Fundamentals, ini saya sudah selesai cetak sertifikat. Coba lihat, sertifikatnya adalah misal seperti ini. Saya sudah punya sertifikat. Kita klik ya. Bisa gede nggak ya? Ya, bisa besar nih. Ini salah satu contoh sertifikatnya. Certificate of Completion buat saya, Wisnu Wibawa Suryagara, for successful completion of Teaching Computer Science Fundamental selama 4,5 jam. Nah, nanti saya ajak Ibu dan Bapak juga untuk ikut ya di belajar profesional ini dengan beberapa petunjuk yang saya buat di video-video yang sudah saya siapkan setelah video ini. Ibu dan Bapak, sebagai gambaran awal, berikut adalah beberapa cuplikan dari pembelajaran coding dengan menggunakan Koto2RG. Mari kita lihat. To get your dancers to let loose, you'll need a green event block. This event block says, after 4 measures. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi vida.
Ibu dan Bapak, demikian sekilas apa itu Kotud ORG, apa dan bagaimananya. Dan di video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita akan membuat sesi kelas, lalu bagaimana menyematkan kurikulum pembelajaran Kotud ORG di kelas kita, dan kita akan melakukan simulasi bagaimana anak-anak kita belajar coding dan kecerdasan artifisial dengan menggunakan Code.org. Nah, sebagai penutup, kita tentunya harus terus belajar, beradaptasi dengan berbagai perubahan dan perkembangan. Tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Dengan begitu, mereka juga dapat melihat bahwa gurunya pun sedang berada dalam perjalanan belajar yang berkelanjutan. Salam, dan mari kita lanjutkan di video berikutnya.